Ya, Engkau yang memberi firman hadir di tengah-tengah kami dan memimpin kami supaya kami boleh mengerti dan mengenal Allah yang menciptakan kami dan itu membentuk cara pikir dan cara hidup kami. Berkatilah kami dan pimpinlah kami ketika kami membaca dan merenungkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Ya, malam hari ini kita akan melanjutkan diskursus kita tentang teologi penciptaan. Dan mari kita sekali lagi baca dari ayat yang sama, Kejadian pasal 1. Kejadian pasal 1, ayat yang pertama. Ini bicara mengenai Allah sebagai pencipta. Mari kita baca sama-sama ayat ini. 2, 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini sekali lagi ini adalah satu bagian yang terlihat sederhana, namun minggu yang lalu saya kira kita bisa melihat bahwa sebenarnya teks ini adalah sebuah teks yang sangat dalam sebenarnya. Karena mau bercerita mengenai teologi orang Yahudi atau orang Kristen hari ini terkait dengan penciptaan atau bagaimana Allah itu hadir sebagai pencipta di dalam dunia ini. Nah, minggu yang lalu ketika Bapak Ibu dan saya bahas mengenai bagian ini, kita sudah melihat beberapa hal. Bahwa ketika kita ngomong mengenai penciptaan, ya kita bukan hanya mau berbicara mengenai apa yang diciptakan oleh Allah, tetapi Bapak Ibu dan saya sementara berbicara mengenai apa yang disebut sebagai Allah yang mencipta. Allah mencipta pada mulanya. Allah adalah pencipta waktu. Allah menjadikan langit dan bumi. Allah adalah pencipta ruang. Ruang dan waktu adalah wadah bagi segala eksistensi. Kalau ruang dan waktu adalah wadah bagi segala eksistensi dan tidak ada eksistensi yang bisa berada atau bisa bereksistensi di luar daripada ruang dan waktu, itu berarti Bapak, Ibu, dan saya hari ini adalah orang-orang yang berhutang kepada Allah untuk eksistensi kita. Kalau dia tidak cipta ruang, dia tidak cipta waktu, Bapak, Ibu, dan saya tidak bisa bereksistensi. Bahwa kemudian kadang-kadang ada orang marah, Tuhan kenapa saya ada? Saya bersyukur sih saya ada. Tetapi saya menderita, saya tidak suka saya menderita. Orang hanya bisa menderita kalau dia bereksistensi. Yang tidak bereksistensi itu tidak bisa mengalami sukacita atau penderitaan. Nah, Bapak, Ibu, dan saya berhutang sangat besar kepada Allah. Oleh karena kita ada di dalam ruang dan waktu yang diciptakan oleh Tuhan. Orang miskin meskipun dia menderita, dia masih harus memanfaatkan anugerah yang disebut sebagai ruang dan waktu di dalam kehidupannya dia. Hari ini kalau Bapak, Ibu, dan saya berdosa, dosa itu serius karena kita melawan Tuhan di dalam ruang dan waktu. Kita bisa bereksistensi karena Tuhan taruh kita dalam ruang dan waktu. Tetapi kita pakai ruang tertentu untuk berbuat dosa, kita pakai waktu kita untuk melawan Tuhan. Ini berarti segala sesuatu yang ada pada kita, kita pakai untuk melawan Tuhan. Nah, sebenarnya ketika dikatakan bahwa Allah adalah pencipta ruang dan waktu dan segala eksistensi yang ada di dalamnya, minggu yang lalu saya bilang ini juga kemudian mau bicara mengenai apa yang kita sebut hari ini sebagai tanggung jawab. Ada tanggung jawab orang percaya atau tanggung jawab manusia ketika mereka ada di dalam dunia yang diciptakan oleh Allah. Mereka ditempatkan di dalam apa yang kita sebut sebagai teater kemarin. Manusia ada di dalam teater. Teater itu berbicara mengenai keindahan daripada alam semesta. Yang mau bercerita atau menyaksikan keindahan teater itu mau bercerita mengenai siapa penciptanya. Tetapi juga kemarin kita berbicara mengenai tanggung jawab kita sebagai manusia. Manusia adalah gambar Allah, ditempatkan sebagai ciptaan yang paling mulia supaya manusia itu bisa mempermuliakan Tuhan. Dia adalah aktor yang aktif di dalam panggung ini. Tetapi minggu yang lalu saya bilang bukan cuma itu. Biasanya orang kemudian ketika ngomong mengenai teater, maka cuma dua ini yang dibicarakan. Entah panggungnya, entah kemudian manusianya atau aktornya. Tetapi sebenarnya ketika Bapak, Ibu, dan saya melihat di dalam Alkitab, Alkitab itu bicara mengenai Allah. Allah justru menjadi pemeran utama karena habis dia cipta panggung, habis dia tempatkan kita sebagai aktor yang harus bercerita tentang dia, bersaksi tentang dia, ya Allah ini juga masuk ke dalamnya. Allah adalah Allah yang masuk di dalam sejarah. Allah itu adalah Allah yang berkarya di dalam sejarah sampai hari ini. Dengan demikian kita percaya bahwa Allah ini bukan hanya menciptakan alam semesta, tetapi dia masuk ke dalamnya. Nah, oleh karena itu maka saya bilang bahwa berdasarkan hal ini kita bisa mulai kenal siapa sang pencipta itu. Beberapa poin saya jelaskan kepada Bapak Ibu minggu yang lalu bahwa dia adalah Allah seperti apa. Yang pertama, pencipta itu adalah Allah yang kekal. Kalau dia mencipta ruang dan waktu, berarti dia sudah harus ada sebelum ruang dan waktu ada. Kalau dia sudah ada sebelum ruang dan waktu, berarti dia kekal. Dan kalau dia mencipta, maka dia adalah Allah yang hidup.
Bapak, Ibu, dan saya sementara berurusan dengan Allah yang kekal dan Allah yang hidup. Minggu yang lalu juga saya bilang bahwa kalau seandainya dia mencipta ruang dan waktu, berarti dia tidak butuh ruang dan waktu. Kita adalah ciptaan yang harus ada di dalam wadah ini, sehingga yang paling minimal adalah Bapak, Ibu, dan saya butuh ruang dan waktu. Tapi Allah karena dia mencipta ruang dan waktu, artinya dia tidak perlu ruang dan waktu untuk bisa bereksistensi. Ini adalah Allah yang cukup pada dirinya sendiri. Dia tidak butuh kita, dia tidak butuh apapun yang dia ciptakan supaya dia bereksistensi, karena sebelum segala sesuatu ada, dia sudah ada. Dia sudah cukup pada dirinya. Sehingga ke minggu yang lalu ya saya sengaja ajak kita untuk kemudian melihat ya, sebenarnya kita ini kalau mau jujur bukan ciptaan yang dibutuhkan oleh Tuhan sih. Bahkan untuk mau memancarkan kemuliaan Tuhan pun kita kan tidak sanggup. Allah itu besar, kemuliaannya dia melampaui kita. Sehingga kita hanya ciptaan-ciptaan kecil yang sebenarnya tidak memadai untuk memancarkan kemuliaan Tuhan. Apalagi ditambah kita sudah jatuh di dalam dosa. Kejatuhan membuat kita makin tidak mungkin untuk kemudian memancarkan atau menceritakan mengenai apa yang disebut sebagai kemuliaan Tuhan. Tetapi Allah ini adalah Allah yang mau menciptakan kita, dia mau memakai kita. Bahkan setelah kita jatuh di dalam dosa, dia tidak buang meskipun dia nggak butuh. Jadi ini adalah semacam anugerah yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah Allah ini adalah Allah yang diceritakan oleh Musa sebagai Allah yang Maha Kuasa. Dia Maha Kuasa karena dia mencipta segala sesuatu sebelum ruang dan waktu ada, sebelum segala eksistensi ada di dalam ruang dan waktu. Artinya dia mencipta tanpa bahan. Ini kenapa ada istilah creatio ex nihilo. Allah mencipta dari ketiadaan. Tetapi kalau dia mencipta dari tidak ada, itu berarti dia melampaui semua pencipta yang ada di dalam alam semesta ini. Hari ini Bapak, Ibu, dan saya bisa lihat manusia itu bisa menggunakan akal budinya. Karena Allah pencipta, dia juga bisa mencipta. Tetapi kita manusia hanya bisa mencipta berdasarkan apa? Berdasarkan hal-hal yang sudah Allah ciptakan di dalam dunia ini. Orang menciptakan piano ini, dia mendesain sesuatu di dalam pikirannya. Tetapi waktu dia eksekusi, eksternalisasinya harus menggunakan hal-hal yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Kita ketika mencipta, kita butuh bukan hanya kreativitas di dalam pikiran. Tetapi kita butuh bahan-bahan yang sudah disiapkan oleh Allah. Beda dengan Allah. Ketika Allah menciptakan alam semesta, belum ada apa-apa. Maka kita berbicara mengenai kemahakuasaan Allah untuk menjamin segala sesuatu dari tidak ada kemudian menjadi ada. Kemudian terakhir di minggu yang lalu saya bilang Allah ini adalah Allah yang bijaksana. Kita menemukan bahwa Allah memperhatikan ciptaan mulai dari yang besar sampai yang kecil. Saya bicara mengenai Allah yang cukup detil memperhatikan segala sesuatu. Tetapi Allah ini juga Allah yang cukup teratur. Dia meletakkan hukum-hukum di dalam alam ini sampai kadang-kadang saking mulusnya hukum-hukum itu berlangsung. Bapak, Ibu, dan saya melihat sepertinya ini dunia natural. Deisme bilang Allah setelah mencipta Allah nggak ada lagi. Kenapa? Karena ini dunia itu berjalan dengan hukum-hukum yang Allah ciptakan dan begitu teratur. Teologi penciptaan memberikan gambaran kepada kita tentang Allah. Hari ini saya akan lanjutkan. Tetapi Bapak, Ibu, dengan menunjukkan Allah itu kekal, kita sementara. Allah itu hidup, tanpa dia kita mati. Allah itu cukup pada dirinya sendiri. Kita butuh yang lain, terutama kita butuh Allah. Allah Maha Kuasa, kita terbatas. Allah bijaksana, manusia itu begitu bodoh. Allah itu begitu detil, Bapak, Ibu, dan saya orang seteliti apapun dia masih bisa luput dari hal-hal yang terlalu rinci. Tetapi Allah tidak demikian. Tidak ada yang luput dari perhatiannya dia. Dia memperhatikan sampai kepada minggu lalu saya singgung apa yang Tuhan Yesus bilang, menghitung rambut kita, itu sangat-sangat detil. Allah seperti ini adalah Allah yang harusnya disembah oleh manusia. Maka teologi penciptaan adalah teologi terkait dengan apa yang disebut sebagai penyembahan. Semua orang yang belajar penciptaan dengan benar harusnya mengambil satu sikap yang sama, yaitu menyembah Allah. Bapak, Ibu, dan saya punya konsep atau teologi tentang penciptaan. Itu menentukan bagaimana kita beribadah. Seberapa besar Allah itu menentukan bagaimana Bapak, Ibu, dan saya bersikap di dalam ibadah. Seberapa mulia Allah itu akan menentukan bagaimana Bapak, Ibu, dan saya punya hati. Itu pengertian kita tentang mulianya Allah itu akan menentukan bagaimana kita punya hati ketika kita datang lalu kita masuk ke dalam ruang ibadah. Seberapa hormat kita itu akan sangat bergantung kepada pengertian kita terhadap kemuliaannya dia.
Maka Musa itu sebenarnya menceritakan kepada kita di dalam Kejadian 1 ayat 1. Satu gambaran yang terlihat sederhana sebenarnya hanya mau membawa orang Israel kepada penyembahan yang benar. Dia mau menunjukkan the object of worship itu siapa sebenarnya. Nah, kalau matahari, bulan, dan bintang itu diciptakan pada hari yang keempat, itu berarti bahkan Allah harus menciptakan wadahnya yang namanya langit, baru dia kemudian gantungkan benda-benda angkasa itu pada hari yang keempat. Untuk menunjukkan bahwa dewa-dewi yang disembah, Dewa Ra, salah satu dewa yang terbesar di Mesir, itu pun diciptakan oleh Tuhan, oleh Yahweh. Untuk memberi petunjuk bahwa kalau kamu mau menyembah sesuatu sebagai Allah, jangan sembah Ra. Kamu harus menyembah Allah yang disebut sebagai Yahweh itu. Nah, untuk Bapak Ibu hari ini, untuk bisa melaksanakan apa yang disebut sebagai penyembahan, Bapak Ibu dan saya butuh beberapa hal terkait dengan, lagi-lagi terkait dengan penciptaan. Sekali lagi, teologi penciptaan mau mengantar Bapak Ibu dan saya untuk menyembah Allah yang benar. Nah sekarang, di dalam penyembahan itu kan bukan hanya urusan ibadah sebenarnya. Penyembahan itu berbicara mengenai kalau seandainya kita kenal Allah yang hidup dan kemudian kita memiliki hidup secara spiritual, penyembahan itu berkaitan dengan ini. Hidup secara keseluruhan. Saya kenal Allah supaya saya menikmati keselamatan, lalu mempersembahkan hidup kepada Allah. Paulus tuh mengerti ini. Sehingga Paulus bilang, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Nah sekarang, bagaimana Bapak Ibu dan saya itu hidup di dalam penyembahan kepada Allah? Kita mesti mengerti beberapa hal. Yang pertama, ketika Bapak Ibu dan saya bicara mengenai teologi penciptaan, kita akan menemukan beberapa hal di dalam konteks penyembahan atau di dalam konteks ibadah kepada Allah. Yang pertama, teologi penciptaan mau bercerita kepada kita mengenai tujuan penciptaan. Untuk apa sih Allah mencipta ruang dan waktu, menciptakan segala sesuatu dari tidak ada, kemudian menjadi ada. Semua pencipta sebelum mencipta itu dia sudah mesti punya semacam visi di dalam kepala. Dia mau cipta apa? Kan begitu juga arsitek kan ya, atau apapun itu. Dia sudah harus ada di dalam kepalanya dia. Dia harus berpikir tentang dia mau ciptakan apa, gunanya apa, bagaimana dia akan menciptakannya. Semua sudah ada di dalam kepalanya dia. Itu akan dimulai di dalam kepala, baru kemudian ada eksternalisasinya. Waktu dia mau menciptakan manusia, dia membayangkan, saya akan berpikir, saya akan mencipta manusia dari debu tanah, modelnya seperti ini, tujuan dan fungsinya itu apa? Artinya pencipta itu memiliki visi tentang apa ya, kalau penulis yang bukunya kita gunakan itu dia pakai istilah visi terkait dengan final produknya itu sudah ada di dalam pikiran Tuhan. Sehingga ketika Bapak Ibu dan saya kita ada berdasarkan desain Tuhan, bentuknya seperti apa, tujuannya seperti apa. Manusia dan alam semesta diciptakan sesuai dengan apa yang ada di dalam pikiran Tuhan. Ini memberikan banyak sekali implikasi bagi kita. Kalau seandainya Tuhan itu mencipta dengan apa yang disebut sebagai tujuan, hal pertama, kalau Tuhan menciptakan manusia berarti dia sudah definisikan apa itu manusia di dalam pikirannya. Jadi dia menjelaskan apa itu, dia menentukan apa itu, saya pakai istilah ini ya. Identitas kita. Segala sesuatu di dalam alam semesta ini punya identitas. Identitas menentukan apa yang disebut sebagai peran. Kalau saya pakai bahasa sederhana selain bicara mengenai apa itu, bagaimana dia hidup, bagaimana dia berfungsi, semuanya itu ditentukan oleh Tuhan Sang Pencipta. Ketika kita pegang spidol, lalu kemudian spidol ini saya tidak gunakan sebagaimana seharusnya. Kalau seandainya Bapak Ibu datang di sana, saya sudah ada di dalam ruangan ini, lalu kemudian saya passing pakai kaki saya spidol ini. Bapak Ibu tanya, kamu lagi ngapain ya? Saya sementara bermain sepak bola. Bapak Ibu akan bilang, enggak, kamu tidak, itu bukan fungsi spidol, itu bukan itu. Lalu kemudian saya bilang, enggak apa-apa, saya mau pakai ini sesuai dengan maunya saya. Saya yang beli kok. Meskipun saya yang beli, saya tidak menggunakan spidol sebagaimana yang seharusnya. Bapak Ibu dan saya bilang yang seharusnya berarti Bapak Ibu dan saya berusaha untuk memahami spidol ini dari sudut pandang Sang Pencipta spidol. Kalau piano ini mainnya mesti pakai apa ya? Jadi saya pernah sharing itu. Stefani latihan piano, kemudian dia punya jari itu kan pendek gitu. Lalu ada bagian tertentu yang dia harus kayak, saya tidak tahu ya Pak, saya rasa dia harus rentangkan tangannya, jari-jarinya itu untuk mencapai itu. Lalu karena ada beberapa itu seperti dia pakai jarinya dia dan
Kelihatannya tidak persis sama dengan bunyinya, kelihatannya sama, tapi jarinya itu sepertinya tidak persis sama. Nah persoalannya adalah guru, karena waktu itu beberapa kali Vicaris Grace minta gurunya kasih video waktu main, Vicaris Grace kenali jari-jari itu. Sehingga Vicaris Grace bilang begini, Stefani, salah. Kalau bagi saya kan yang penting bunyinya sama kan. Sehingga waktu dia main, Vicaris Grace bilang itu salah. Jarimu beda sama yang di video ini. Giliran saya yang temani dia main, dia bilang, Pak, kata mama salah. Saya bilang, benar nak, yang penting bunyinya sama. Lalu dia lihat saya, dia bilang, jadi mana yang benar? Harus ikut yang di video lebih sulit atau sekarang yang dia coba? Lalu saya bilang, sudah kamu atur aja nak, yang penting bunyinya sama. Lalu kemudian perdebatan itu diangkat ke meja pengadilan yang lebih tinggi. Saya dan Vicaris Grace mulai berdiskusi dan bagi saya, ya itu bagus dong, malah kreatif dia bisa membunyikan bunyi yang sama dengan jari yang berbeda. Itu kan sesuatu yang baik. Vicaris Grace bilang kayaknya enggak bisa deh. Akhirnya dia memutuskan untuk WA sang guru pianonya. Guru pianonya bilang enggak, karena tidak selamanya dia bisa begitu. Maka dia harus mencoba bermain dengan apa aturan main yang ada gitu. Orang main bikin piano, orang bikin kuncinya, kita yang bermain ikut aturan main. Kalau saya datang, saya main sembarangan, Bapak Ibu akan bilang, ini orang tidak bisa main. Meskipun saya bilang, saya ahli bermain piano. Bapak Ibu akan menolak itu. Kenapa? Karena saya tidak menggunakan sebagaimana seharusnya. Siapa Bapak Ibu? Itu ditentukan oleh pencipta, bukan oleh orang lain. Siapa anak kita? Itu ditentukan oleh sang pencipta. Bagaimana seharusnya dia hidup? Itu ditentukan oleh pencipta yang menciptakan dengan visi tertentu dan punya tujuan yang tertentu. Benar tidaknya definisi itu bergantung kepada sang pencipta. Ketika Allah bilang kita adalah gambar dan rupanya, maka orang mau bilang apapun itu, Bapak Ibu dan saya adalah gambar dan rupa Allah, karena benar atau tidak itu harus sesuai dengan desainnya Tuhan, sesuai dengan interpretasinya Tuhan. Bapak Ibu, Jean-Paul Sartre itu, Bapak Ibu bisa cari ini ya. Jean-Paul Sartre, seorang filsuf eksistensialis, dia menolak Tuhan. Dia bilang Tuhan nggak boleh ada. Kalau Tuhan ada, maka dia sudah menentukan esensi. Maka dia punya filsafat yang paling menarik hari ini terus diulang-ulang. Bapak Ibu akan menemukan istilah ini dan sampai hari ini saya kira masih terus berulang itu. Eksistensi mendahului esensi. Eksistensi mendahului esensi berarti saya bereksistensi dulu, saya ada. Lalu kemudian saya menentukan siapa saya. Hari ini kan manusia cenderung kepada itu ya. Kita yang menentukan siapa kita. Kenapa? Karena saya bereksistensi, lalu saya menentukan siapa saya, bagaimana saya hidup. Seorang perempuan, dia yang menentukan. Untuk apa rahimnya dia? Dia yang menentukan anak yang ada di dalam rahimnya dia itu. Mau dipertahankan, apakah itu hanya bagian daripada tubuhnya, ataukah itu adalah eksistensi yang hidup yang berbeda dari dia, yang menentukan adalah dia. Salah satu teman saya, seorang feminis, dia bilang, dia sangat Kristen tetapi feminis. Dia setuju dengan aborsi. Lalu kemudian dia bilang, apakah kamu marah ketika seorang perempuan menggunting rambutnya? Biasanya palingnya kalau marah pun itu kan suami-suaminya yang marah kan ya. Tidak mungkin suami tetangga datang marah-marah. Kenapa kamu potong rambutmu? Itu sesuatu yang tidak mungkin. Apakah kamu marah ketika seorang perempuan menggunting rambutnya dia? Oh enggak. Lalu dia bilang kenapa? Kan itu kan bagian dari tubuhnya dia, itu haknya dia. Demikian juga ketika dia memutuskan untuk menggugurkan janin yang ada di dalam tubuhnya dia. Itu bagian dari dia. Dia berhak untuk melakukan itu. Saya bilang kamu tuh Kristen. Alkitab bilang ketika aku bakal anak. Istilah bakal anak datang dari kata Ibrani golem di dalam Mazmur. Yang kemudian nanti ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani oleh penulis-penulis Alkitab itu pakai kata sigot. Ketika aku sigot terbentuk ketika sperma dan ovum pertama kali berjumpa, pada saat itu sigot sudah terbentuk. Dan pemazmur bilang ketika aku golem, ketika aku sigot itu aku. Sigot itu pribadi, punya hak sendiri. Dia belum utuh sih, tetapi dia belum berbentuk seperti manusia, tetapi itu aku, itu berpribadi. Sekarang mana ketika Bapak Ibu dan saya berhadapan dengan dua cara pandang yang berbeda terhadap janin di dalam kandungan seorang perempuan. Bapak Ibu dan saya mau tidak mau harus menaklukkan pikiran kepada interpretasi daripada sang pencipta. Ketika Alkitab bilang itu aku, mau tidak mau, Bapak Ibu dan saya suka atau tidak suka harus tunduk ke sana. Sehingga siapa saya, mendefinisikan siapa saya
mendefinisikan siapa anak saya, mendefinisikan apa yang kita miliki, itu mesti sesuai dengan yang Alkitab mau. Lalu kemudian ini juga menentukan tujuan hidup kita. Menarik bahwa kemudian itu berarti tujuan utama Bapak Ibu dan saya itu bukan bekerja dan menikmati hidup semata-mata. Misalnya kalau kita kerja, ya tujuan hidup kita ketika kita bekerja ya bukan sekedar bekerja dan menikmati hidup, itu haruslah ya. Tidak baik juga Bapak Ibu dan saya bekerja dan tidak menikmati apa-apa. Setelah kita bekerja hasilnya kemudian kita bilang semua kita serahkan kepada Tuhan. Betul tuh, diserahkan kepada Tuhan dengan makan, minum, menikmati. Itu juga sesuatu yang penting yang harus kita lakukan. Tetapi tujuan utama kita bukan menikmati hidup sesuai keinginan kita. Tujuan utama kita di dalam melakukan segala sesuatu bukan apa yang hari ini disebut sebagai pencapaian-pencapaian material. Tujuan utama Bapak Ibu dan saya itu bukan supaya Bapak Ibu dan saya dicintai dan diakui. Tujuan utama kita itu bukan aku dan kepentingan-kepentinganku. Kalau seandainya kita dicipta dengan tujuan tertentu, maka tujuan utama manusia adalah mencapai visi atau tujuan utama Tuhan dalam hidup kita. Kenapa? Karena Dia pencipta. Ini ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati tidak meniadakan aku. Tetapi ibadah yang sejati itu mengakui bahwa aku ini dicipta dengan tujuan tertentu, maka saya harus mencapai tujuan itu. Tidak ada pilihan yang lain. Bapak Ibu, ini menjadi salah satu prinsip yang pada akhirnya nanti akan membawa kita pada poin yang kedua dan akan kelihatan sedikit lebih ekstrim. Minggu yang lalu mungkin Bapak Ibu lebih sedikit bisa menikmati karena masih bicara mengenai hal-hal yang general. Sekarang ketika masuk kepada teologi penciptaan, bicara mengenai bagaimana seharusnya kita hidup, seringkali sudah mulai sulit bagi kita untuk mulai menikmatinya. Kita semua punya tujuan, tetapi tujuan yang paling tinggi adalah tujuan Tuhan. Semua tujuan kita itu harus digerakkan oleh kekuatan utama atau tujuan utama, yaitu tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga perjuangan kita hari ini, sekali lagi, bukan untuk mendapatkan segala sesuatu yang kita inginkan, tetapi untuk mencapai apa yang menjadi tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kenapa Bapak Ibu dan saya beribadah, atau ketika kita mau beribadah, penyembahan di dalam ibadah itu berkaitan dengan teologi yang juga disebut sebagai kepemilikan. Ada prinsip ini, penciptaan. Kenapa saya beribadah kepada Allah? Karena saya adalah milik Allah. Allah yang mencipta adalah pemilik. Dan yang menarik adalah mari kita lihat Roma pasal 11 ayat 36. Ini bukan hanya urusan saya saja. Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-36, ini ayat klasik ya. Kita baca sama-sama ayat ini. 2, 3. Roma pasal 11 ayat 36 bilang dunia dan segala eksistensi yang ada di dalamnya, entah yang material maupun yang non-material, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, semuanya adalah pemilik daripada Allah sebagai pencipta. Allah adalah pemilik dari segala yang kita miliki. Kenapa saya beribadah? Karena Allah saya adalah Allah yang memiliki segala sesuatu. Segala yang ada di dalam dunia. Segala yang Bapak Ibu miliki. Itu adalah milik Tuhan. Nah, ini yang saya bilang mulai nggak enak nih. Semua yang Bapak Ibu dan saya miliki adalah milik Tuhan. Semua yang Bapak Ibu tidak miliki, itu adalah milik Tuhan. Sebab itu Ayub pasal 1 ayat 21 bilang apa? Dengan telanjang aku datang, dengan telanjang aku kembali, Tuhan memberi, Tuhan memanggil, terpujilah nama Tuhan. Satu sisi Bapak Ibu yang berjuang untuk mendapatkan semua yang Bapak Ibu miliki. Tetapi kalau Bapak Ibu memilikinya, ingat baik-baik bahwa itu adalah milik Allah. Di dalam dunia ini tidak ada yang tidak dimiliki. Lalu bagaimana hasil perjuangan saya yang saya miliki? Oh, melalui perjuangan itu Allah mempercayakan miliknya kepada kita. Maka istilah ownership itu kemudian seringkali dikaitkan dengan istilah stewardship. Kita adalah orang-orang yang dipercayakan kepemilikan dari Allah supaya kemudian kita atur segala sesuatu itu sesuai dengan tujuan Tuhan. Kan Lipo ini satu kompleks di mana ada mungkin ada satu orang yang dipercayakan katakanlah sebagai manajer di dalam seluruh perumahan ini.
Kalau dia adalah manajer, maka dia kan punya privilege. Mungkin dia tinggal di klaster yang paling bagus, klaster yang paling aman, fasilitas yang paling baik. Kan dia punya hak karena dia adalah manajer. Tapi dia bukan pemilik. Maka ketika dia berusaha untuk menata kelola seluruh katakanlah seluruh perumahan ini, dia yang menata kelola, dia yang bikin aturan. Tetapi ketika dia menata kelola, ketika dia bikin aturan, cara dia menata kelola dan aturan-aturan yang dia buat itu harus dipastikan supaya tidak semena-mena dan mempertimbangkan keinginan pemilik. Segala sesuatu yang dipercayakan kepada kita, satu sisi sepertinya milik kita, kita yang menata kelola. Tapi ketika Bapak Ibu dan saya menata kelolanya, kita perlu mempertimbangkan tujuan-tujuan atau keinginan dari sang pemilik. Bapak Ibu dan saya, apapun yang Bapak Ibu dan saya punya, sekali lagi, Allah mempercayakan supaya kita menata kelolanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Penulis yang bukunya kita pakai itu, dia pakai istilah humble recognition. Pengakuan yang rendah hati. Bahwa satu sisi milik kita, sisi yang lain itu bukan milik kita. Maka ketika Bapak Ibu dan saya menata kelola segala yang kita miliki, tata kelola. Kelolalah itu supaya kita bisa hidup dan menikmati hidup. Tapi sesuai dengan kehendak Tuhan. Kan banyak orang bilang, ini kan miliknya saya. Saya mau pakai untuk A, saya mau pakai untuk B. Suka-sukanya saya dong. Saya yang kerja, saya dapat itu berdasarkan hasil usaha. Teologi penciptaan bilang enggak. Itu dititipkan kepada Anda. Sehingga nikmatilah. Pakailah itu. Tapi nikmati, pakai untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Ada orang yang bilang, ini uangnya saya kasih kepada siapa yang saya mau, betul. Tetapi cara kita memberikan atau berbagi hidup tidak boleh bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ini yang bikin saudara dan saya boleh jadi orang murah hati, tetapi bantuan saudara dan saya, kemurahan hati saudara dan saya tidak boleh menjerumuskan orang lain. Timothy Keller dia bilang begini, orang Kristen adalah orang-orang yang murah hati. Tetapi bantuan yang murah hati adalah bantuan yang mengekspresikan kemurahan hati Tuhan. Ketika Allah mau menolong saudara dan saya yang sudah tenggelam di dalam dosa, dia memberi Kristus. Dan dengan memberi Kristus sebagai tanda kemurahan hati, Bapak Ibu dan saya dikeluarkan dari lumpur dosa. Ketika kita mau tolong seseorang, lalu kemudian bantuan kita membuat dia justru semakin menikmati kondisi dia yang terpuruk dan tidak bisa keluar dari keterpurukan, bantuan kita itu tidak menolong sama sekali. Dan itu berarti bantuan kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka kemurahan hati itu tidak bisa diekspresikan sembarangan. Kemurahan hati tetap harus mempertimbangkan kehendak Tuhan. Pertama kali awal-awal kami menikah, itu Vicaris Grace sering bilang sama saya, kikir. Saya tidak pernah kasih uang barang 100 rupiah itu kepada orang yang minta di pinggir jalan. Sampai hari ini. Meskipun 100 rupiah. Bagi Bapak Ibu mungkin 100 rupiah. Iya 100 rupiah. Saya nggak akan kasih. Saya tidak tahu dia pakai untuk apa. Tapi kalau saya pulang dari acara Natal, saya pulang dari acara manapun, kalau ada kue, nah ini kami dua berkebalikan nih. Saya bisa turun dari mobil, saya buka bagasi, kemudian saya bagi-bagi di pinggir jalan. Kenapa? Karena saya tahu dia pasti makan. Tapi kalau saya kasih uang, belum tentu dia yang pakai. Satu kali di atas mobil, Bapak saya pernah sharing. Kan kalau kita di bus itu kan ada gang kecil gitu. Ada satu orang datang berdiri di depan, kemudian klasik, Bapak Ibu dan saudara-saudara saya baru keluar dari penjara. Daripada saya melakukan kejahatan, lebih baik saya minta baik-baik. 1000 dari Anda tidak membuat saya kaya dan tidak juga membuat Anda miskin. Kalimat ini saja pun sudah menjengkelkan sebenarnya. Saking menjengkelkannya saya ingat sampai hari ini. Jadi supaya saya tidak mengambil uang Anda dengan sia-sia, saya akan menyanyi bagi Anda. Setelah itu saya akan minta uang. Ingat baik-baik, 1000 dari Anda tidak membuat Anda miskin. Tidak membuat saya kaya, tapi juga tidak membuat Anda miskin. Lalu kemudian dia nyanyi, masih muda. Badannya berotot, ada tato. Lalu Bapak Ibu tahu dia nyanyi apa? Yesus itulah satu-satunya. Lalu dia mulai pakai topinya dia itu. Sebagian kasih. Vicaris Grace di sebelahnya saya. Lalu saya di paling pojok itu. Biasanya kan kalau sudah minta gitu kan, kalau kita nggak kasih dia goyang-goyang terus. Waktu dia goyang-goyang di mukanya saya turunkan topinya dia, saya bilang saya nggak kasih. Lalu dia lihat saya, dia ke belakang lagi. Begitu dia balik lagi ke tempatku. Dia goyang terus, saya bilang saya nggak kasih. Badanmu gede, minta-minta. Percuma.
Sudah gitu kau nyanyi Yesus itulah, kau Kristen? Iya, bikin malu kau. Lalu kemudian dia ngomong, saya juga sudah, dia ngomong suaranya makin tinggi, suara saya juga makin tinggi. Lalu saya bilang, bahkan saya kalau punya uang tidak 1.000, 100 rupiah pun tidak akan saya kasih. Dengan kekuatan macam itu harusnya kau bisa kerja. Harusnya dengan kekuatan macam itu kau bisa cari duit, bukan peras orang. Ini bukan memeras bang, kau peras orang. Semua penumpang juga akhirnya mulai sambung-sambung. Iya, dalam hati saya, iya, tadi kau kasih. Harusnya kan semua kita nggak usah kasih kan ya. Tapi bagi saya, seharusnya tidak layak kita berikan itu. Bantuan yang saudara dan saya berikan harus memastikan bahwa dia keluar dari kondisi terpuruk. Kalau kita semua kasih, kalau satu orang kasih 1.000, satu mobil ada berapa orang? 30, berarti dia dapat 30.000. Satu mobil loh. Lalu kemudian dia balik lagi 30. Bapak Ibu dan saya jadi pegawai negeri, kalah sama dia tuh. Dalam satu hari dia bisa dapat berapa? Itu yang bikin dia tidak mau sekolah, itu yang bikin dia tidak mau kerja, hidupnya cukup. Tapi kita merasa kita sudah bermurah hati dan memberikan bantuan. Tidak, bantuan seperti itu menjerumuskan orang. Dan itu bukan bantuan sama sekali. Ketika saudara dan saya pakai apa yang kita miliki, kita hanya dipercayakan oleh Allah. Milik Allah dipercayakan kepada kita supaya kita menata kelola. Pertama supaya kita hidup. Tapi karena itu milik Allah, maka aturlah itu supaya kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, kalau memang kita berkelimpahan dan kita mau berbagi hiduplah, tetapi berbagi hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kenapa? Karena itu milik Tuhan. Maka ketika kita hidup dan kita berbagi hidup dengan segala yang kita punya, kita mau menikmati hidup dengan segala yang kita punya, jangan sampai Bapak Ibu dan saya sambil menikmati kesenangan, sambil kita membuat Tuhan tidak senang. Ini masalahnya. Tuhan tuh tidak pernah kasih sesuatu lalu kemudian bikin kita tuh susah. Susah juga, saudara dan saya kerja, lalu kemudian punya segala-galanya, tapi hanya mau beli makan saja, kita pikir setengah mati, wah ini hasil kerja keras saya selama bertahun-tahun. Kita tabung, nggak pernah pakai, mati, siapa yang nikmati? Jadi ketika saudara dan saya kerja keras, nikmatilah. Cuman apa yang dinikmati tidak boleh bertentangan dengan kehendak Tuhan. Sehingga Tuhan tidak disenangkan. Sekali lagi, ini prinsip yang disebut sebagai ownership. Ini prinsip yang disebut sebagai stewardship. Allah mempercayakan supaya kita menata kelola. Kenapa? Karena segala sesuatu adalah milik Tuhan. Bukan milik Bapak, Ibu, dan saya. Yang kedua, sesama adalah milik Tuhan. Ini yang susah kan ya. Anaknya Bapak Ibu itu milik Tuhan. Kalau Bapak Ibu adalah guru, siswanya Bapak Ibu itu milik Tuhan. Nah, saya mau tekankan yang ini nih. Jemaat itu tuh milik Tuhan. Apalagi anak-anak, kalau saudara punya orang tua itu milik Tuhan. Bapak Ibu punya tetangga, nggak tinggal sendiri di goa kan ya. Itu milik Tuhan. Bapak Ibu yang adalah pemimpin di dalam perusahaan, di dalam ruang kerja, orang-orang yang saudara pimpin itu milik Tuhan. Milik Allah, bukan milik kita. Bagaimana kita bersikap kepada mereka harusnya diarahkan oleh keyakinan bahwa mereka milik Tuhan. Bagaimana cara saya bertindak kepada anak saya, itu harus diarahkan oleh satu pengertian bahwa dia milik Tuhan. Anak saya Stefani itu Kamuri belakangnya. Jelas identitasnya. Kamuri berarti itu anaknya saya. Satu sisi miliknya saya Tuhan percayakan, tetapi tetap itu adalah miliknya Tuhan. Maka perlu sekali lagi pengakuan yang rendah hati. Supaya cara kita berpikir dan cara kita bertindak terhadap sesama mengekspresikan cinta Tuhan, keadilan Tuhan, dan pemeliharaan Sang Pemilik. Sekali lagi, mereka itu milik Tuhan. Maka cara kita berpikir, cara kita bertindak harusnya mengekspresikan cinta kasih Tuhan, keadilan Tuhan. Ini yang harusnya membuat Bapak, Ibu, dan saya itu menjauhi tindakan yang abusif. Kenapa orang Kristen melawan misalnya sexual abuse? Kita menolak kebencian rasial, kita menolak politik yang kotor, kita menolak pencurian, tindakan yang mendukakan, perbudakan, penindasan, penghinaan. Kenapa? Karena masalah ownership. Karena itu milik Allah. Kekristenan harusnya ada di garda paling depan untuk melawan semua itu karena kita sadar bahwa itu miliknya Tuhan. Tindakan kita sekali lagi harusnya mengekspresikan cinta Tuhan yang adalah pemilik. Yang namanya pemilik biasanya lebih mencintai dari orang yang sekedar numpang pakai. Dan saya mau garis bawahi sekali lagi, gereja itu milik Tuhan.
Karena gereja adalah milik Tuhan, maka bagaimana kita berpikir, bagaimana kita bertindak, itu mestinya ditentukan oleh kesadaran bahwa sang pemilik itu menghendaki sesuatu dengan semua yang dia miliki. Sampai di titik ini, Bapak Ibu, berhati-hatilah guru-guru sekolah minggu ketika mengajar anak sekolah minggu. Karena itu milik Tuhan. Bapak Ibu yang adalah pelayan-pelayan yang menjadi pelayan siswa, itu anak kecil sih. Tetapi pada saat yang sama itu milik Tuhan. Kami hamba Tuhan mesti sedikit berhati-hati, bukan sedikit, sangat berhati-hati sebenarnya ketika bersikap dan melayani jemaat. Kenapa? Karena itu milik Tuhan. Cara kita bersikap, cara kita memandang sangat menentukan atau sangat adalah ekspresi daripada pemahaman kita terhadap kepemilikan. Dan yang terakhir yang saya kira paling terkait dengan ownership, yang paling sulit diterima adalah aku ini milik Tuhan. Aku yang memiliki. Itu adalah miliknya Tuhan. Jadi bukan hanya semua yang ada di luar diri kita, tetapi Bapak Ibu, aku ini bukan milikku sendiri. Diri Bapak Ibu, dirinya saya itu bukan milik saya sendiri. Maka saya tidak bisa atur diri saya semaunya saya. Suka-sukanya saya lah. Ini badan saya, apalagi. Segala macam itu biasanya kita bilang itu punya saya, betul. Tapi di sisi yang lain itu adalah milik Tuhan. Kan ada perdebatan itu, orang Kristen boleh merokok enggak? Enggak usah jawab Bapak Ibu, kita enggak usah. Tapi kemudian bilang, coba perhatikan di dalam Alkitab enggak ada. Lalu ada satu hamba Tuhan yang coba baca, yang Tuhan larang itu apa aja. Dan Bapak Ibu akan menemukan satu kata di belakang itu ada dan lain-lain. Lalu hamba Tuhan bilang, nah merokok itu masuk di dalam yang dan lain-lain. Saya kira satu sisi terlalu mencari-cari sih. Tetapi sebenarnya banyak hal di dalam hidup Bapak Ibu dan saya. Itu Bapak Ibu dan saya bisa bersikap dengan hati-hati. Kalau Bapak Ibu dan saya sadar itu milik Tuhan. Waktu itu milik Tuhan. Suka-sukanya saya lah. Saya mau tidur dari jam berapa sampai jam berapa. Itu kan suka-sukanya saya. Saya atur diri saya sendiri. Oh enggak. Waktu itu milik Tuhan. Dirinya Bapak Ibu itu juga milik Tuhan. Sebenarnya kalau mau makan atau tidak ya. Makan tepat waktu, tidak makan tepat waktu. Ini baru tadi siang. Saya diskusi ini dengan Vikaris Grace, istri saya. Lalu kemudian dia bilang, Tam makan. Lalu kemudian saya bilang, enggak, saya lagi persiapan. Lalu dia bilang begini, perutmu itu milik Tuhan. Kalau sudah makan, ya makan. Saya makan, dalam hati saya mau khotbah nanti malam, situ yang ingatkan saya. Tapi oke lah, di dalam beberapa hal. Bapak Ibu kenapa? Katakan untuk hal yang paling sederhana. Kenapa kita jaga kesehatan kita ya? Karena itu milik Tuhan. Semua yang menjadikan Anda sebagai Anda, itu adalah milik Tuhan. Kebertubuhan, kepribadian, spiritualitas, kehidupan psikologis, emosi, rasio, karunia kita. Personanya kita. Semua adalah milik Tuhan, itu bukan milik kita. Kenapa kita mesti memperhatikan seluruh dimensi ini? Karena semua milik Tuhan. Teologi penciptaan harus membawa kita kepada apa yang disebut sebagai pengakuan yang rendah hati. Bahwa kita harus rawat diri kita, semua yang ada pada diri kita dengan baik. Karena semuanya lagi-lagi adalah milik Tuhan. Hal-hal yang tidak suci. Kenapa bunuh diri itu dosa? Kan diri kita bunuh diri kita gitu loh. Itu dosa. Bukan urusan masuk surga, masuk neraka yang lagi diperdebatkan hari ini. Tapi bunuh diri itu dosa, meskipun diri itu dirinya kita. Yang bunuh kita juga. Kita rasa dia semua milik enggak. Itu milik Tuhan. Ini masalahnya adalah masalah kepemilikan. Ada orang yang terlalu cuek, bahkan tidak merawat dirinya sendiri. Makan makanan yang merusak diri, punya hobi yang beresiko. Itu ada hobi yang namanya parkour, itu Bapak Ibu tahu parkour itu kan. Loncat dari satu tempat ke tempat yang lain, oke lah. Kalau loncat dari satu kursi ke kursi yang lain, saya kira masih oke. Tetapi ketika berloncat dari satu tebing ke tebing yang lain, dari gedung ke gedung yang lain, itu tuh hidupnya Bapak Ibu, hidupnya anak-anak kita. Tetapi pada saat yang sama itu milik Tuhan. Jangan merisikokan tubuh kita, hidup kita, karena itu milik Tuhan. Richard Pratt itu satu kali dia datang lalu kemudian dia khotbah. Lalu kemudian dia khotbah, dia bilang segala hobi yang beresiko itu melanggar hukum jangan membunuh. Saya pikir-pikir masuk akal juga.
Tapi waktu dia aplikasikan, itu sudah nggak enak. Dia tanya, siapa yang suka nonton tinju? Saya angkat tangan. Lalu kemudian dia bilang, tinju itu biasanya ditaruh di prime time. Dan itu adalah waktu di mana iklan itu, wah dia mulai kasih penjelasan. Itu kan hobi yang membunuh. Orang meresikokan dirinya, Anda menikmatinya, berdarah-darah di situ. Tapi itu semua melanggar hukum yang keenam. Bukan cuma dia saja yang melanggar hukum keenam. Anda yang nonton tinju pun melanggar hukum yang keenam. Wah, saya setengah mati waktu itu Bapak Ibu. Waktu sudah mau tinju, saya mau buka televisi. Mau lihat buka nggak? Zaman mahasiswa bahkan ketika tinju kita ganti jam ibadah kan. Waktu saya di I3 Bapak Ibu, GPIB ibadah jam 7. Chapel di kompleks itu ibadah jam 10. Tinju biasanya mulai jam 10. Biasanya kami malas itu bangun jam 7. Maka kami semua tidur. Karena hari Sabtu habis pelayanan kita tidur. Nanti jam 9 bangun mandi. Chapel kan tinggal ngesot aja nyampe. Sehingga semua kan ibadah jadi convention hall itu selalu penuh. Tapi kalau tinju, mahasiswa laki-laki dan sebagian mahasiswa perempuan. Itu semua gereja di luar, di GPIB. Supaya apa? Supaya cepat selesai. Bahkan ada dosen yang suka tinju Bapak Ibu. Begitu salaman sama jemaat, apalagi kalau itu mahasiswa, itu bukan salaman begini. Dia salaman, dia dorong. supaya cepat keluar karena sebentar lagi tinju. Sehingga waktu habis dengar khotbah itu, saya malam kalau capek itu nonton MMA. Sehingga pada masa itu hampir semua olahragawannya itu saya tahu namanya beberapa. Sekarang kalau Bapak Ibu sebut saya masih tahu karena kan sepak bola itu cuma tengah minggu hari Rabu champion atau dan itu tidak tiap minggu dan akhir minggu kan. Persoalannya adalah sepak bola saya suka, cuman dia kan godaan gede hari Sabtu, minggu khotbah dia main hari Sabtu. Kita susah tuh. Maka kadang-kadang yang paling enak itu ya UFC, MMA, setiap malam ada. Gara-gara Richard Pratt, saya mau buka TV, saya bergumul. Buka nggak ya? Nah itu salah satu yang membuat saya kemudian minta Indovision, cabut Indovision dari rumahnya saya. Sekarang kalau Bapak Ibu pergi, sudah nggak ada lagi televisi. Bukan karena saya nggak suka nonton televisi, tapi godaannya terlalu besar bagi saya. Sekarang Bapak Ibu bilang, tapi sekarang ada YouTube. Nah itu dia. Tapi segala yang tidak suci, bunuh diri, hal-hal yang berkaitan dengan diri Bapak Ibu yang membahayakan diri kita. Masalahnya bukan saya suka atau tidak suka, tetapi ini masalah kepemilikan. Ketika Bapak Ibu dan saya tidak bertindak sebagaimana seharusnya terhadap diri kita, kita sementara menyangkali kepemilikan Allah atas diri kita. Ketika kita bertindak tidak sesuai atau bertindak tidak sebagaimana seharusnya terhadap sesama kita, sementara menyangkali kepemilikan Allah atas dirinya. Ketika Bapak Ibu dan saya tidak menggunakan segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita dengan benar, kita sementara menyangkali kepemilikan Allah atas segala sesuatu. Maka teologi penciptaan itu membawa Bapak Ibu dan saya kepada kehidupan yang sebenarnya membuat hidup kita itu makin lama akan menjadi terlihat semakin sulit. Orang Kristen mestinya cukup detil dalam memperhatikan segala sesuatu karena Allahnya detil. Allahnya adalah Allah yang memperhatikan segala sesuatu secara detil. Ini menentukan apa yang disebut sebagai ibadah Bapak Ibu dan saya. Terkait dengan tujuan hidup, terkait dengan apa yang disebut sebagai kepemilikan. Sampai di titik ini Bapak Ibu, doktrin penciptaan lagi-lagi akan membawa kita kepada anugerah. Orang yang memahami hal ini, dua hal ini paling tidak, sadar bahwa dia butuh anugerah. Kenapa? Setelah saya pikir-pikir, kita butuh anugerah karena manusia natural itu enggan untuk mengatur alam, segala miliknya, akan enggan untuk mengatur relasi dengan sesama, bahkan mengatur dirinya sesuai dengan kehendak Tuhan. Naturalnya kan begitu. Naturalnya kita akan sering kali dengar orang bilang begini, ini miliknya saya, itu anaknya saya, lalu kemudian ini dirinya saya. Naturalnya begitu. Sehingga akan sangat sulit bagi kita ketika Bapak Ibu dan saya memiliki keinginan untuk memiliki semuanya, menikmati semuanya, mengatur semuanya semaunya kita. Sulit sekali bagi kita untuk kemudian menundukkan semua kepada kehendak Tuhan. Kenapa? Karena manusia hari ini sudah terlalu lama hidup di dalam bingkai
modernisme yang cenderung individualistik. Semuanya adalah milik saya, perjuangannya adalah perjuangannya saya sendirian, maka kalau seandainya saya memiliki sesuatu, saya telah memiliki semuanya. Tetapi di dalam Kristus Bapak Ibu dan saya akan menemukan abda yang disebut sebagai penebusan yang bersifat kosmik. Segala sesuatu ditebus, segala sesuatu dimiliki oleh Kristus. Orang Kristen harus belajar puas dengan kepemilikan Allah atas hidupnya, kepemilikan Allah atas segala sesuatu yang terkait dengan hidupnya. Bapak Ibu dan saya harus belajar puas dengan itu. Karena Allah memiliki segala sesuatu, maka porsi yang diberikan kepada kita beda-beda. Kita juga mesti puas dengan hal itu. Hamba Tuhan itu masuk sekolah teologi bisa satu angkatan, berjuang sama-sama, lulus sama-sama, wisuda sama-sama, ditempatkan pelayanan sama-sama, kerja keras mungkin sama, tetapi kadang-kadang Tuhan kasih hasil beda. Saya tidak bilang yang satu malas, yang satu tidak, sama-sama rajin, sama-sama kerja keras. Tapi kadang-kadang Tuhan kasih hasil yang berbeda. Ada yang terlihat berhasil dari sudut pandang jemaat dan manusia sehingga semua orang menginginkan itu. Ada yang kelihatannya tidak jadi apa-apa, bahkan sampai mati orang nggak tahu, padahal dia kerja mungkin lebih keras dari mereka yang terlihat berhasil itu. Tetapi karena Tuhan memiliki segala sesuatu, termasuk memiliki semua hamba Tuhan satu demi satu, seharusnya komplain itu sudah tidak ada lagi. Bapak Ibu, berapa banyak mahasiswa, saya yang tidak mau ngomong yang lain, tapi mahasiswa teologi, banyak sekali yang ketika orang mengajar, misalnya kami masuk, saya dan Vicaris Grace waktu masuk di I3 pertama kali 65 orang. 65 orang. Lulus 40, artinya hilang 25 orang. Mulai dari masa kuliah 3 tahun pertama itu, tadi kalau tidak lulus bahasa Ibrani 1-2, gugur itu. Itu dalam 1 tahun. Tidak lulus Yunani 1-2, gugur. Berarti dalam 2 tahun itu sudah bisa habis sebagian. Ada yang pergi praktek Bapak Ibu. Praktek itu satu sisi tantangan serius, tapi kalau dapat tempat yang bagus, orang nggak pengen pulang. Apalagi kalau dia pergi misalnya ke Kalimantan, kemana gitu, biasanya nggak pulang-pulang lagi. Dan sehingga akhirnya kami lulus itu cuma 40-an. Di antara yang 40 itu banyak yang cukup menonjol di dalam selama perkuliahan. Banyak yang terlihat biasa saja. Tapi kemudian setelah lulus, di mana orang-orang yang terlihat menonjol, di mana orang-orang yang terlihat biasa saja. Bapak Ibu dan saya sulit untuk tebak. Kadang-kadang ada orang, kalau Bapak Ibu dan saya jadi pengajarnya, kita akan lihat, wah ini orang punya kapasitas besar sekali, rajin. Tapi begitu dia selesai, Tuhan panggil dia pergi ke Kalimantan sana, di pedalaman Kalimantan, sampai mati mungkin gak pernah kita ketemu lagi. Tidak jadi apa-apa, tapi ada yang terlihat biasa. Tuhan taruh di tempat yang baik, lalu kemudian terlihat baik, dan kemudian Tuhan berkati pelayanannya, dia berhasil. Saya kenal satu orang yang waktu selama kami kuliah rasanya biasa. Ada yang ragu loh, ini jadi hamba Tuhan, dosen aja ragu, ini jadi hamba Tuhan gak ya? Tapi terakhir waktu saya sudah di reform, pergi ke Bengkulu, pelayanan di sana. Teman baik saya, sudah Tuhan panggil dia, usia mungkin cuma 1 tahun di atas kami. Tapi waktu pelayanan, 1 tahun sebelum dia meninggal, itu dia panggil lalu kemudian KKR di gerejanya dia, sama beberapa tempat terkait dengan gerejanya dia. Waktu mau pulang, malam sebelum pulang, saya bilang begini kepada dia. Dulu waktu di kuliah, saya nggak pikir bahwa kamu akan jadi hamba Tuhan sebaik ini. Dari sudut pandang saya sebagai seorang manusia, banyak di antara kita yang punya potensi dulu di kelas, banyak yang dikira akan berhasil, tapi kita nggak tahu mereka sekarang ada di mana. Tapi kamu yang banyak orang bilang, bahkan dia melewati skor 1 tahun. Banyak orang pikir nggak jadi, ternyata kamu bisa melayani dengan baik. Itu anugerah Tuhan luar biasa besar. Tapi kalau seandainya kita lihat dia berhasil, dia dan suaminya itu, waktu itu suaminya itu, dia bisa dukung suaminya dengan baik, sampai kemudian suaminya itu masih muda, tapi sudah calon kayak ketua sinode hari itu di situ. Wah, luar biasa pelayanan mereka. Jemaatnya dia lebih 1.500. Pelayanan yang luar biasa kan ya. Dari orang yang terlihat biasa-biasa, tapi ya Tuhan tuh berhak taruh orang di tempat dia mau. Tuhan berhak kasih anugerah yang berbeda-beda kepada semua orang, berbeda dengan ekspektasi kita. Kenapa? Karena memang semua itu Tuhan punya. Semua hamba Tuhan harus belajar puas dengan kepemilikan Allah atas semuanya. Termasuk atas diri. Bapak, Ibu, dan saya juga harus belajar begitu.
Belajar puaslah dengan kepemilikan Allah atas segala sesuatu. Dan dengan belajar puas atas segala sesuatu, maka Bapak, Ibu, dan saya akan mengatur segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga mungkin saya mau tutup dengan mengingatkan Bapak, Ibu akan hal ini. Ingat baik-baik bahwa kalau saya bilang kita harus belajar puas dengan kepemilikan Allah. Dan belajar untuk puas mengatur hidup sesuai dengan kepemilikan Allah. Maka seharusnya poin yang ketiga di situ yang harus kita tulis adalah otoritas Allah atas segala sesuatu. Kalau dia adalah pemilik, maka dia punya otoritas. Ibadah itu hanya bisa jalan kalau Bapak, Ibu, dan saya mengakui otoritas Tuhan. Dan sekali lagi saya mau mengingatkan Bapak, Ibu, ya, ini gunanya kan belajar. Dengan ingat otoritas Tuhan, maka ada otoritas Tuhan untuk menentukan Bapak, Ibu, dan saya kapan Bapak, Ibu, dan saya datang untuk beribadah sama dia. Saya sering pakai gambaran itu. Kalau zaman dulu ketika saudara dan saya datang, raja itu selalu masuk belakangan. Pemilik kerajaan itu selalu dia mesti masuk paling belakangan. Sehingga ketika dia masuk, semua orang berdiri lalu kemudian memberi hormat kepada dia. Inilah filosofi, inilah yang masih dipertahankan di dalam gereja-gereja sampai hari ini. Termasuk diantaranya gereja Reform. Makanya votum dan salam Bapak, Ibu berdiri kan ya. Kita percaya Allah hadir, tetapi secara simbolik kita mau bilang bahwa kita sementara menyambut Allah yang hidup. Allah yang besar, yang memiliki saya, yang memiliki waktunya saya, yang memiliki ruangan ini, yang memiliki seluruh dunia itu sekarang mau masuk ke dalamnya. Maka ada panggilan beribadah, mari siapkan hatimu beribadah. Karena Allah itu sekarang akan masuk untuk menikmati persekutuan dengan engkau. Itu gunanya votum. Berkat itu berarti pemilik segala sesuatu mengutus kita masuk ke dalam segala ruang yang dia miliki. Untuk bekerja sesuai dengan yang dia mau. Dan dia akan memberkati di situ. Makanya kalau ibadah jangan datang setelah votum, pulang sebelum doa berkat. Kadang-kadang kita datang suka-sukanya kita ya, sesempatnya saya. Bapak, Ibu, harta yang paling berharga yang pernah Tuhan kasih dalam hidup Bapak, Ibu, dan saya mulai lahir itu waktu namanya. Sekaligus itu yang paling gampang diatur sebenarnya. Dan kalau kita bisa atur dengan baik, maka ibadah kita berjalan dengan baik. Otoritas Tuhan menentukan itu. Ibadah itu harusnya dimulai dengan menghargai otoritas Tuhan atas segala sesuatu, termasuk atas waktu, bahkan atas proses ibadah itu sendiri. Yang berharap Bapak, Ibu, sampai di titik ini sebagai ciptaan itu, sekaligus ciptaan yang ditebus dan dipulihkan. Bapak, Ibu, dan saya belajarlah untuk kemudian menghargai otoritas Sang Raja itu atas segala sesuatu termasuk dalam ibadah. Ya, ini gunanya Bapak, Ibu, dan saya belajarkan ya. Memang kadang-kadang ada orang yang urusan waktu itu lebay juga kan ya. Saya salah satu di antaranya. Tapi ya ada alasan sih. Saya pernah sharing di sini selalu Pondok Indah itu dulu macet terus. Tidak pernah tidak macet itu. Saking takut macetnya Bapak Ibu dan takut terlambatnya itu. Jam 4 saya sudah bangun. Pondok Indah itu cuma 25 kilo. Bangun, mandi, 4:30 saya jalan. Sehingga kalau jalan dengan Vicaris Grace, dia paling jengkel. Kalau saya sendiri itu saya bangun jam 4, paling dia hanya mengeluh, ngapain kamu bangun jam 4? Dan biasanya saya sudah WA kosternya itu. Saya jalan 4:30, jadi 5:30 paling lambat saya sudah di situ, tolong buka pintu. Saya yakin bahkan koster pun bergumul dengan saya. Itu terus begitu. Hanya gara-gara satu hal itu, takut terlambat. Dan saya berasa bahwa kalau seandainya saya tidak atur waktu saya dengan baik, ada banyak hal bisa, karena bukan orang yang cukup teliti, maka banyak hal bisa dilupakan. Bahkan sudah datang tempo aja, saking temponya, saya saking awalnya, itu pun bisa terlambat, bisa bermasalah. Saya pernah datang, dan itu saya kira pembelajaran yang sangat serius Bapak Ibu. Sudah parkir di depan gereja, saya angkat tas saya, kok ringan. Begitu saya buka Bapak Ibu, jas nggak ada, Alkitab nggak ada, semua nggak ada. Bikin pusing semua orang. Tapi saya bawa tas. Begitu saya pulang, saya sharing sama Vicaris Grace, dia bilang, itu karena kamu berangkatnya terburu-buru. Jam 4 hari Minggu, ngapain bangun jam 4 kan ya? 4:30 saya jalan. Paling lama jam 5 jalan kalau hari Minggu. Saya hari yang lain tidak mungkin. Tapi setelah kemudian berproses lama-kelamaan ya, saya mulai atur, saya sedikit mundur. Saya lihat istri saya juga sedikit lebih cepat. Damai itu baru ada setelah beberapa tahun menikah. Sebelumnya perang. Dia tuh tenang aja.
Dia seperti avatar yang mengendalikan segala sesuatu. Mengendalikan bumi, mengendalikan tanah, mengendalikan udara, semua. Saya bilang ayo jalan, dia bilang tenang saja. Saya bilang itu macet nanti, kamu tenang. Saya bilang kamu ini vikaris atau avatar. Tapi sekarang dia bisa 1 jam, 1 jam setengah sebelumnya dia sudah siap. Jalan. Sebelumnya Bapak Ibu 4 jam, ibadah jam 10, saya 4:30 jalan itu. Dia sering bilang saya lebay, saya bilang kamu terlalu lambat itu. Saya sama-sama kemudian mencoba untuk menyesuaikan. Tapi Bapak Ibu perlu kemudian ya suami istri, keluarga itu menyesuaikan diri baik-baik. Supaya hari ibadah itu kan semacam perjanjian Bapak Ibu dan saya dengan Tuhan kan ya. Hari Sabtu malam itu, saya mau datang Tuhan, saya mau ibadah jam segini. Ya sudah, jangan biarkan raja sudah ada di dalam, baru kita masuk kayak kita rajanya. Jadi raja yang berdiri, sambut kita. Orang bisa bikin ibadah tuh juga kayak bioskop. Bedanya bioskop bayar di depan. Gereja persembahan abis firman, after show. Cuman beda di situ. Gereja dengan bioskop hampir sudah susah bedanya. Bapak Ibu dan saya perlu belajar ibadah. Karena ibadah itu mendedikasikan diri kita kembali kepada pemilik segala sesuatu. Ya, baik Bapak Ibu, sebelum kita memberikan persembahan, apakah ada hal-hal yang mau didiskusikan? Biasanya diskusi dulu kan ya? Tanya jawab. Iya. Nah, gini, secara umum penciptaan yang pertama itu kan terang, ya. Iya. Tapi sebelum terang ini ayat kedua tuh kalau Allah Melayang di atas air, iya. sudah ada air duluan. Iya. Ya. Kok ya. Sorry ya, kerja. Bagaimana itu urutannya? Ya, baik. Saya berharap Bapak Ibu tidak terganggu dengan penjelasan ini. Tetapi ada 2 sudut pandang di dalam menjelaskan Kejadian pasal 1, pasal 2. Di dalam gereja reform, termasuk kita di GRI, ada 2 sudut pandang ini. Yang pertama adalah, sama-sama punya, entah sudut pandang manapun yang nanti saya jelaskan, sama-sama percaya bahwa Allah mencipta segala sesuatu. Jadi penciptaan itu peristiwa historis. Adam dan Hawa adalah peristiwa historis. Air, gelap, terang diciptakan oleh Allah. 2 perspektif ini sama-sama percaya bahwa itu diciptakan oleh Tuhan. Dan benar-benar diciptakan oleh Tuhan. Tetapi 2 perspektif ini berbeda dalam hal ini. Yang terjadi di dalam atau dicatat di dalam kitab Kejadian itu hanya mau mengatakan Allah mencipta tetapi tidak kronologis. Yang kedua mengatakan memang ketika Tuhan cipta persis kayak begini. Artinya dia membaca Alkitab, kitab Kejadian pasal 1, pasal 2 huruf ya. Nah, saya akan menjawab dari perspektif saya gitu. Dan saya percaya perspektif yang pertama. Penciptaan di dalam kitab Kejadian pasal 1 sampai pasal 2 itu tidak kronologis. Ini semacam perayaan terhadap tindakan penciptaan Tuhan. Sehingga susunannya akan ada itu. Allah menjadikan langit dan bumi, wadah yang ada di atas, wadah yang ada di bawah, diciptakan di situ. Lalu kemudian Bapak Ibu dan saya akan menemukan hari pertama sampai dengan hari kedua seperti wadah ini mulai ditatakan. Allah menjadikan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong. Kan tohu wabohu di dalam bahasa Ibrani berarti chaos. Lalu kemudian Allah mulai tata wadahnya. Nanti mulai dari hari yang keempat, hari yang kelima sampai hari yang keenam itu ciptaan yang di sini itu seperti ditempatkan pada wadahnya masing-masing. Maka yang mau digambarkan melalui Kejadian pasal 1 sampai dengan pasal 2 paling tidak pasal 1 adalah Allah yang mencipta, Allah adalah Allah yang menata. Ini yang kemudian mau dirayakan di sana. Dengan pola ini pula lah nanti Musa dan juga Allah sendiri melalui Musa mau mengatakan bahwa terang itu ada sebelum matahari ada. Maka penentu ada terang itu bukan matahari, tetapi Allah. Matahari hanya diciptakan sebagai salah satu benda penerang untuk merefleksikan terangnya Allah. Tetapi dunia ini terang dan kemudian kehidupan sudah ada itu karena Allah. Bukan karena terang daripada matahari. Nah ini kan kemudian berbeda dengan paradigma kita hari ini. Tetapi sekali lagi itu kan banyak kali cerita. Misalnya Bapak Ibu dan saya, maafkan saya tidak bilang Alkitab itu dongeng. Tetapi juga kisah-kisah penciptaan di dalam dongeng-dongeng yang Bapak Ibu dan saya tidak sistematis. Tapi dia mau menggambarkan sesuatu. Itu menggambarkan wawasan dunia. Nah saya percaya bahwa Kejadian 1 dan 2 itu adalah gambaran wawasan dunia orang Yahudi yang mau mengatakan kepada kita segala sesuatu diciptakan oleh Allah. Allah menatanya dengan baik, lalu kemudian Allah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Mazmur bilang, Roh Kuduslah yang menata. Sehingga kalau Opa Ali tanya,
Bagaimana? Kenapa harus ketika pertama kali muncul bukan terang dulu tetapi gelap? Untuk memberi gambaran bahwa ketika pertama kali dicipta itu semua kalau tidak ditata oleh Tuhan chaos. Maka dunia ini hanya bisa ada kalau bukan hanya sekedar karena Tuhan cipta, tapi Tuhan mesti tata satu-satu dengan hukumnya. Lalu kemudian semua berjalan dengan baik sebagaimana seharusnya hari ini. Jadi kitab Kejadian mau menunjukkan hal itu sebenarnya. Tidak ada yang salah juga, tetap kita akan jumpa di sorga nanti kalau percaya kepada Tuhan Yesus. Seandainya Bapak Ibu percaya, enggak, saya percaya huruf ya, enggak ada masalah dengan itu. Tapi saya secara personal saya percaya yang tidak huruf ya. Saya kira itu apa? Urutannya tetap terang dulu. Terang. Kalau sampai sudah di titik itu sudah Anda tahu. Kalau dari interpretasi yang pendekatan yang saya ini. Karena kita Tuhan ini seperti puisi, ini seperti nyanyian perayaan, sehingga kita tidak lihat kronologinya. Kita hanya lihat bahwa gelap jadi ada karena Tuhan, terang ada karena Tuhan, ya sudah selesai di situ. Tapi kalau mau mengatakan, kalau terang dulu supaya bisa ada kehidupan, lagi-lagi justru Musa mau bilang bahwa bahkan di dalam kegelapan, dalam konteks mulai dari kegelapan pun Allah sanggup untuk memberi kehidupan, supaya kita tahu bahwa kehidupan itu tidak datang karena ciptaan, tetapi kehidupan itu bisa ada karena pencipta. Jadi ada hal-hal yang terlihat sebagai anomali. Terang sudah ada sebelum matahari ada. Gelap sudah ada terlebih dahulu. Wah, itu sesuatu yang luar biasa itu Pak sebenarnya. Tapi sekali lagi saya tidak bisa bilang mana duluan. Terang dulu atau gelap dulu. Tapi kalau lihat dari sini, kalau orang yang percaya hurufiah dia akan bilang, memang gelap duluan, baru Allah jadikan terang. Nah, ini nanti kan jadi gambaran paling sederhana di dalam kitab Wahyu. Kitab paling terakhir, di sorga tidak ada matahari. Apakah betul nanti di sorga tidak ada matahari? Kalau seandainya betul sorga tidak ada matahari, Bapak Ibu dan saya, ya berarti yang Allah ciptakan itu tidak sungguh amat baik. Saya yakin di sorga itu ada matahari. Tetapi terang di sorga tidak ditentukan oleh matahari. Tapi karena Allah yang adalah terang. Jadi lagi-lagi bahasa atau cara mendeskripsikannya beda. Kan dikatakan nanti ketika Tuhan datang laut itu akan binasa. Kenapa? Karena laut itu seringkali digambarkan sebagai simbol daripada kejahatan dan bangsa-bangsa yang melawan Allah. Ini yang kemudian dia pakai kata laut tidak ada lagi. Tapi itu tidak berarti bahwa tidak ada laut di sorga. Di dalam langit dan bumi baru. Kalau Allah pulihkan bumi ini, langit bumi baru dipulihkan oleh Allah, maka saya percaya laut ada. Karena ketika Allah menciptakan bumi ini, dia ciptakan laut. Saya kira itu. Ada lagi? Ya. Itu tadi Pak untuk penciptaan ya. Jadi penata kelolaan penciptaan itu atau milik Allah, termasuk kita, termasuk sesama, termasuk semuanya itu kan berarti kalau kita tidak melakukannya itu kan meleset ya, dari tujuan penciptaan. Apakah yang dimaksud itu adalah dosa? Yaitu yang pertanyaan yang pertama Pak. Ya. Pertanyaan kedua, kita bisa menata kelola hidup kita, segala milik Tuhan yang Tuhan berikan, termasuk seluruh dunia dan isinya ya. Adakah kemungkinan di luar gereja, di luar orang yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang bisa melakukan tujuan penciptaan itu sesuai dengan tujuan penciptaan sebelum manusia jatuh di dalam dosa? Itu saja Pak. Ya. Terima kasih. Terkait yang pertama betul Pak. Dengan konsep ini maka semua yang meleset dari apa yang menjadi tujuan Allah, visi Allah di dalam penciptaan, yang gagal untuk mengekspresikan kepemilikan Allah itu dosa Pak. Jadi dosa itu pada akhirnya masuk sampai dimensi-dimensi yang sedemikian. Makanya tadi saya bilang, ya Richard Pratt bilang mendukung proses saling pukul di dalam ring itu pun itu sudah terlibat di dalam dosa yang sama. Yang bikin salib saya merasa makin gede itu hampir tidak ada yang bisa ditonton. Masa nonton orang menari terus susah. Tapi ya sudah, itu kan sekecil apapun itu kan berarti meleset. Lalu yang kedua terkait dengan apakah untuk menata kelola alam semesta ini Allah masih mungkin orang-orang yang tidak percaya. Mungkin Pak. Segala kebenaran adalah kebenaran Allah. Sehingga di dalam segala dimensi hidup itu ketika ada orang masuk misalnya di dalam bisnis, ada orang masuk di dalam berbagai bidang dan kemudian dia bukan Kristen, kadang-kadang justru mereka yang menemukan hukum-hukum yang Tuhan taruh di dalam alam.
Kan yang Tuhan suruh kita pelajari itu adalah, saya sering pakai istilah kitab suci dan juga kitab alam. Kitab suci kita punya, tetapi kitab alam itu terbuka untuk ditafsir oleh semua. Sehingga ilmuwan, entah dia Kristen, entah dia bukan Kristen, masih bisa menemukan sejumlah kebenaran, lalu kemudian dia menata kelola alam ini dengan baik karena dia memahami itu. Nah justru sayang kalau kita orang Kristen pada akhirnya tidak lebih baik dari mereka. Hari ini kan misalnya gerakan yang namanya Greenpeace itu kan lahir dari kesadaran tentang pentingnya alam semesta. Lalu kemudian ya ada banyak cara lah orang melihat itu. Tetapi orang Kristen kalau sadar bahwa alam semesta ini adalah ciptaan Tuhan, maka sebelum Greenpeace ada, harusnya orang Kristen adalah orang-orang pertama yang berdiri untuk membela atau katakanlah berusaha untuk kemudian menjaga kelestarian alam dan seterusnya. Saya tidak tahu itu orang yang bikin pagar laut itu, Pak. Itu tuh orang Kristen bukan? Itu sudah model kayak Tuhan tuh. Kita nih mau cari tanah 2000 meter bikin gereja, saya susah setengah mati. Dia bikin berhektar-hektar dalam laut, sudah ada sertifikatnya sebelum itu tanah jadi. Tapi itu kan memberi petunjuk kalau dia Kristen, kiranya Tuhan tuh menjamah hatinya. Itu mengerikan. Itu memberi petunjuk bahwa dia tidak menata kelola alam dengan sebagaimana seharusnya. Lalu kemudian kalau seandainya dia Kristen, dan kemungkinan dia Kristen, Pak. Lalu kemudian orang-orang yang bukan Kristen ini yang mengerti hukum, mereka lah yang lawan dia. Ini mengerikan, Pak. Jadi pengertian terhadap hukum-hukum di dalam alam itu anugerah. Allah pakai itu untuk kemudian mengekang kejahatan, mengekang dosa. Makanya orang percaya, orang tidak percaya sama-sama bisa menemukan kebenaran di dalam alam semesta. Tetapi di dalam Alkitab cuman kita, dan otoritasnya kan Alkitab. Saya kira itu. Mari kita berdoa. Kami datang kepada Tuhan, kami bersyukur karena kami punya kesempatan untuk belajar, dan dengan demikian kamilah orang-orang pertama yang dibentuk untuk mempersembahkan diri kami sesuai dengan teologi penciptaan untuk beribadah kepada Allah. Kiranya Tuhan pimpin hidup kami, berkatilah kami dan pimpinlah kami, supaya kami boleh mempersembahkan hidup kepada Allah yang menciptakan kami dalam relasi kami dengan segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kami di dalam alam semesta ini, termasuk sesama kami, bahkan diri kami. Biarlah kami menata kelola semuanya itu, bukan hanya untuk hidup, bukan hanya supaya kami boleh dapat menikmati hidup, tetapi kami boleh pakai itu untuk menyenangkan Tuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.